Oke. Baik teman-teman, karena waktunya terus berjalan dan kita memiliki waktu yang sangat sempit ya teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Piye kabare? Ada yang bisa jawab? Alhamdulillah baik ya. Ya baik teman-teman, alhamdulillah ya. Teman-teman semuanya sehat walafiat, Ustaz juga insya Allah ya. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita akan kembali lagi belajar bersama Ustadz ya. Nanti setiap hari juga akan belajar sama Ustadz. Akan tetapi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang akhlak. Ya, kita buka ya akhlaknya. Nah, teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang figur akhlak terpuji. Ya. Nah, tahukah kamu siapa yang wajib kita ikuti dan menjadi contoh teladan untuk kita semua? Siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Ada lagi? Masya Allah. Ada lagi selain Nabi Muhammad? Ada ya, jadi banyak. Ya, jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang orang yang harus kita ikuti dan kita copy paste ya. Tahu copy paste kan? Copy dan paste. Ya. Harus kita ikuti dan kita pelajari ya. Siapakah dia? Tentu ya, sebagaimana pernah diteliti teman-teman masalah ini. Jadi diteliti sama orang barat. Siapa sih orang yang penggemarnya, followersnya yang paling banyak? Diteliti sama orang barat. Ternyata yang pertama siapa? Ya, yang paling atas ternyata yang paling banyak followersnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren ya Nabi Muhammad. Nah, terbaik di seluruh dunia. Paling banyak followersnya. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, tapi masih banyak orang yang menyebutkan namanya, kemudian mengikuti saran dan petunjuknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Atau teman-teman kalau kita pengen tahu tingkatannya, yaitu pertama para nabi, ya, kemudian as-siddiq, orang yang jujur, kemudian yang ketiga ada namanya asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan hari ini teman-teman kita akan belajar tentang sedikit contoh akhlak mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hari ini kita akan cerita sedikit ya. Buka slide-nya. Ya, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah
Jujur, Masya Allah ya. Jujur. Mana buktinya Ustaz Nabi Muhammad jujur? Ada yang tahu? Iya, jadi harus ada buktinya ya teman-teman Nabi Muhammad jujur. Pertama adalah ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari ya. Nabi Muhammad SAW ketika itu Nabi Muhammad sedang bercanda dengan temannya. Kemudian temannya, para sahabatnya bilang, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mencandai kami atau bercanda dengan kami." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, mengatakan, "Sesungguhnya saya tidak mengucapkan apapun kecuali yang benar." Masya Allah ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah tidak pernah apa? Tidak pernah apa? Berbohong, ya. Meskipun sedang bercanda gitu ya, Nabi Muhammad nggak pernah berbohong. Ya, Nabi Muhammad nggak pernah ngeprank ya zaman sekarang. Nabi Muhammad selalu benar, nggak pernah berbohong, nggak pernah ngeprank ya. Meskipun sedang bercanda, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Masya Allah ya. Karena bercanda juga tetap saja nggak boleh berbohong ya. Ketika bercanda nggak boleh berbohong. Seperti itu. Itu adalah contoh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang jujur. Begitu juga teman-teman, ada kisah yang sangat menarik dari Nabi Muhammad SAW. Dahulu teman-teman, orang-orang Mekah ya, orang-orang Mekah, ketika mereka akan pergi dagang, pergi dengan perjalanan yang sangat jauh, selalu mereka menitipkan kunci rumahnya kepada siapa? Ada yang tahu kepada siapa? Iya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia titip kunci, kemudian kasih ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saya titip rumah ini sama engkau. Kenapa? Karena orang tersebut percaya bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Masya Allah ya. Itu adalah salah satu tanda Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Dan juga banyak sekali tentang kisah-kisah Nabi Muhammad berkata jujur. Ya, tidak pernah berbohong. Semoga kita bisa ya teman-teman berkata jujur terus, dan jujur selamanya. Meskipun sedang bercanda, meskipun sedang bahagia, meskipun kita sedang susah, usahakan kita berbicara jujur. Ya, ada peribahasa mengatakan apa? Berkata jujur itu adalah ada yang tahu? Peribahasa bahasa Arab? Pahala. Asidku murrun. Ada yang tahu? Jadi berkata jujur itu adalah pahit. Ya, pahit, tapi insya Allah setelah itu akan ada pahala yang sangat banyak dan juga manis setelahnya ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa jujur, malah nanti sebaliknya, kalau kita berbohong biasanya kita nggak enak. Hari ini aku berbohong. Hari ini aku seperti ini, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi diusahakan tetap jujur, apapun itu jujur saja. Meskipun nanti akibatnya misalnya nggak enak, insya Allah setelah itu ada kebaikan setelahnya. Kemudian apalagi teman-teman, salah satu akhlak Nabi Muhammad selain jujur. Nah, ini dia. Dermawan, Masya Allah. Apa sih dermawan itu? Ada yang tahu? Dermawan apa? Pelit. Apa kalau dermawan? Memberi. 100. Ada lagi? Ya, dermawan itu adalah tadi tidak pelit ya, suka memberi. Kemudian beliau juga tidak
pelit dengan harta. Beliau selalu dermawan, selalu sodako. Ini ada kisahnya juga ya teman-teman tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan. Apa kisahnya Ustadz? Nah, ini kisah nyata. Ya, habis ini Ustadz pengen teman-teman nanti menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sudah teman-teman kerjakan ya. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis perang ya, habis perang Nabi Muhammad beserta pasukannya menang. Ya, setelah menang otomatis Nabi Muhammad dan pasukannya mendapat harta perang ya. Atau namanya bahasa Arabnya adalah ghanimah. Harta rampasan perang ya. Ghanimah itu ada misalnya pedang, kemudian perlengkapan perang, kemudian misalnya ada hewan dan yang lainnya yang dibawa ketika perang. Lalu tiba-tiba teman-teman setelah Rasulullah menang, Rasulullah mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak. Datang seorang Badui. Nah, teman-teman tahu apa Badui? Nah, kalau di Indonesia ada namanya suku Badui. Ada yang tahu suku Badui? Di Banten ya? Orang pedalaman. Iya. Di Banten. Jadi orang-orang Badui itu namanya dia orang-orang pedalaman. Dia tidak mengenal dengan teknologi. Hidupnya di tengah hutan. Tapi kalau di padang pasir, di Timur Tengah, dia hidupnya di tengah-tengah ya, jauh dari kota. Ya. Kemudian teman-teman setelah itu datang orang Badui bertemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta harta ghanimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah teman-teman? Dikasih Ustaz. 100 ya. Rasulullah langsung memberikan kepada orang Badui tersebut harta yang sangat banyak teman-teman ya. Harta yang sangat banyak. Sehingga orang Badui tersebut dia langsung pulang dan mengatakan sama masyarakatnya, sama teman-temannya, sama kerabatnya apa? Wahai kaumku, masuklah kalian kepada Islam. Jadi mereka menyeru untuk masuk Islam karena Nabi Muhammad dia selalu memberikan harta yang sangat banyak dan tidak takut miskin. Masya Allah ya. Jadi setelah itu teman-teman, setelah suku Badui tersebut pulang dan mengajak kaumnya masuk Islam dan membagikan juga harta ghanimahnya, akhirnya teman-teman dia yang dulunya belum Islam akhirnya masuk Islam. Ya. Itu adalah salah satu juga sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dermawan. Yang pertama tadi jujur, yang kedua dermawan. Satu lagi yang Ustadz bawakan ya. Dan ini ya, dan ini teman-teman kisah ini adalah kisah nyata ya, bukan kisah hoax. Ini kisah nyata yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang jujurnya Nabi Muhammad, tentang dermawannya Nabi Muhammad, dan yang ketiga yaitu tentang pandai bersyukur. Masya Allah ya. Bagaimana cara kita bersyukur? Ada yang tahu? Saya Ustaz. Iya. Ada yang tahu cara kita bersyukur? Oke, Raihan. Apa Raihan? Cara kita bersyukur? Bersyukur itu kalau dikasih satu pun kita bersyukur. Masya Allah, iya. Bagaimana cara kita bersyukurnya? Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, pintar, Masya Allah. Ya, dengan ibadah. Ada lagi? Ya,
lihat teman-teman, ini cara bersyukurnya Rasulullah Sallallahu. Ini adalah cara bersyukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasulullah bersyukur? Nih, lihat. Ya. Suatu ketika teman-teman Rasulullah itu bertemu dengan sahabatnya, lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya. Ya, wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Lihat, Rasulullah itu berarti dia tidak punya dosa ya, karena dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi kalau kita, apakah kita nggak punya dosa, teman-teman? Kita punya dosa atau nggak punya dosa? Ya, punya dosa. Dosanya banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit dosanya? Yang melakukan sesuatu terus dapat dosa, saya nggak Iya. tahu terusnya apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi Rasulullah ditanya sama sahabatnya, wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, yang sudah lewat, dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pasti masuk surga karena nggak punya dosa. Ya, Rasulullah pasti masuk surga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ringan, maka aku tidak mau menjadi hamba yang banyak bersyukur. Ya, jadi ini juga tentang kisah ya, bagaimana teman-teman Rasulullah itu dulu ketika sholat malam, ya, sholat tahajud, Rasulullah dia berdiri sholat sampai kakinya bengkak. Ya, kalian sanggup nggak? Sholat berdiri lama banget, ya, sholat malam sampai kakinya bengkak. Kira-kira ada yang sanggup nggak sekarang ya sampai seperti itu? Sampai kakinya bengkak, nggak ada ya. Kita kalau sholat baca satu surat aja, kayaknya misalnya surat An-Naba kayaknya udah lama banget ya. Tapi Rasulullah tidak ya. Rasulullah itu kalau sholat dia lama. Membacanya surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Jadi lama sholatnya. Lalu ketika Rasulullah SAW sholat ya, di rumahnya ya sholatnya. Di istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Aisyah ya, ini tentang kisah itu. Jadi Rasulullah sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Lalu Rasulullah ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, kamu sholat lama dengan kaki yang bengkak, sedangkan kamu itu sebenarnya dosa-dosa kamu sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Lalu Rasulullah menjawab, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang banyak pandai bersyukur? Nah, artinya teman-teman, sholat adalah cara Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, teman-teman kalau malam sholat atau tidur? Tidur. Salah bisa doang, Ustaz. Saya Ya, kalau subuh sholat kan? Jangan sampai nggak sholat. Kalau subuh sholat kan? Ya, sholat betul ya. Nah, minimal teman-teman kalau nggak bisa sholat malam ya sholat subuhnya jangan ketinggalan. Ya, jamaah. Oke, ya itu teman-teman. Biasanya kan kalau sholat subuh pas dibangunin masih tidur. Oh, siapa itu? Siapa? Kan
Raihan. Kalau dulu di Ustadz nanti kalau nggak bangun subuh di pesantren ditimpain air sama sama ustadznya supaya bangun. Iya, disiram air. Ya, jadi itu teman. Air. Jadi ketika kena air kan kita langsung bangun ya. Wah, langsung bangun. Untuk sholat subuh. Ya, jadi itu teman-teman ya, Rasulullah pandai bersyukur dengan sholat tahajud. Dan juga Rasulullah juga teman-teman lihat nih, Rasulullah itu minimal mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim sebanyak berapa kali? 70 kali. 70. Ya, paling sedikitnya teman-teman Rasulullah mengucapkan astagfirullah itu 70 kali. Lihat, dibayangin nggak 70 kali dalam sehari minimal ya, minimal. Berarti Rasulullah bisa mengucapkan lebih dari 70 kali tersebut. Ya, apalagi kalau Rasulullah misalnya sedang berada di kota ya, itu bisa lebih dari 70 kali. Nah, Masya Allah ya teman-teman. Jadi makanya Rasulullah itu patut untuk kita diambil ibrah atau ilmu Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, Ustadz hari ini bawa 3 saja contoh bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Yang pertama tentang jujur, ya. Yang kedua tentang dermawannya Rasulullah. Yang ketiga tentang bagaimana Rasulullah menjadi orang yang pandai bersyukur. Oke, teman-teman, sebelum Ustadz ini ada yang mau tanya tentang Rasulullah? Ada yang mau tanya? Ya, jadi teman-teman, itu adalah, ada yang mau tanya siapa Fatih? Ya, kalau nggak ada itu saja ya teman-teman. Ustadz berharap teman-teman nanti bisa baca buku gitu ya, atau mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah ya, beliau itu sebagai presiden ya kan, sebagai panglima perang dan sebagai hakim yang memutuskan, tapi Rasulullah SAW pasti Rasulullah itu teman-teman, dia kalau malam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ya, Rasulullah meskipun sesibuk apapun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat malamnya ya. Masya Allah ya, luar biasa. Semoga kita bisa mencontoh, minimal teman-teman kita bisa mengambil akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum ini Ustadz akan tanya 5 orang ya tentang materi yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Oke, nanti Ustadz akan pilih ya. Yang Ustadz sebutkan namanya, silakan dinyalakan audionya. Ustadz pilih siapa ya yang akan Ustadz tanya? Ashraf, boleh dinyalakan Ashraf? Oke, Ashraf. Assalamualaikum Ashraf. Ya, Ashraf. Tadi Ustadz sudah menerangkan tentang
beberapa akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan satu saja Ashraf tentang contoh akhlak yang terpuji dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi yang kita sudah pelajari. Jujur. Jujur, Masya Allah, 100 ya. Ashraf siap jujur? Siap. Siap ya, Insya Allah. boleh. Siap jujur. Insya Allah, siap jujur ya. Kemudian berikutnya. Ada Imta. Boleh Imta untuk nyalakan Ya. audionya? Oke, Imta. Tadi Ashraf sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Sekarang sebutkan akhlak Rasulullah selain jujur. Yang tadi sudah kita pelajari. Apa? Dermawan. Dermawan 100. Apa itu dermawan, Imta? Suka sedekah. Apa? Suka sedekah. Masya Allah, suka sedekah. Toilet ya. Oke ya, silahkan. Ya, jadi yang kedua adalah dermawan atau suka sedekah. Berikutnya Ustaz pengen dengar suaranya. Haris. Silakan Haris, boleh dinyalakan? Ya. Nah, Haris, sebutkan satu lagi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita pelajari. Imta sudah bilang dermawan, Ashraf sudah bilang jujur. Satu lagi. Yang terakhir tadi. Pandai. Apa? Ya, Masya Allah ya, Rasulullah betul. Dia suka sholat malam atau sholat tahajud. Ya, sebagaimana tadi sudah saya terangkan ya, Rasulullah sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman untuk materi kita akhlak hari ini. Semoga 3 ini teman-teman bisa dilakukan ya dan dikerjakan. Jujur, nggak boleh berbohong, kemudian suka sedekah, ya, memberikan kepada fakir miskin, kepada siapapun. Kemudian yang ketiga adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nggak ada pertanyaan kan teman-teman? Paham ya tentang 3 tersebut? Ya. Oke, kalau nggak ada, karena waktunya juga sudah selesai ya teman-teman, sampai jam 9.30. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye. 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 Nggak ada tugas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama Aldi. Saya keluar duluan ya Ustaz. Ya, Fatih. Keluar dadah Ustaz. Ya, bye. See you next. Keluar duluan ya Ustaz. Enggak. Dari 5 Ustaz. Bye. Kata saya keluar.